Di sela kunjungan Deputi SGM TCU Center, Dwi Haryanto pada tanggal 11 April 2013 di Learning Event Area 7 KTI, beliau juga berkesempatan mengikuti diskusi setengah hari atau DSH dengan tema The Future of Learning, tantangan bisnis korpu yang bertujuan bagaimana berpikir dan bertindak secara ekosistem. Diskusi ini dihadiri oleh jajaran Learning Event Area 7 KTI dan jajaran TCU Center, yaitu Deputi SGM TCU Center Dwi Haryanto dan Koordinator Group of Leadership TCU Center Nur Hasim Haji Rusdi serta Ari Ananta. Diskusi diawali Jaspora Sudungan selaku Functional Expert 3 dengan menjelaskan hasil sharing bootcamp expert minggu lalu dengan menjelaskan the future of learning based on web, mobile, problem, case, dan game. Ruang dan waktu. Kemudian kita bicara problem. Ini kita bisa benchmark case based learning. Kita benchmark success story dari yang lain menjadi suatu case study. Nah, sedang bicara. Ini the future of learning. Nah, game ini merespon native speaker, digital native, game based learning. Jadi ada pembelajaran yang baru itu namanya fun. Jadi antara informasi, edukasi, entertainment itu jadi nyatu. Jadi inilah yang kita sebut dengan the future of learning, web based learning, mobile based learning, problem based learning, case based learning, sama game based learning. Nah, ini yang sedang kita create, Pak. Diskusi selanjutnya membahas 5 faktor membangun learning culture, yaitu learning ecosystem di level mega, learning environment di level makro, learning task di level mikro, learning community di level nano, dan learning individu. Makro, ini yang kita sebut dengan learning environment, level makro. Di level mikro, nah ini kita bicara learning task. Di sini mungkin kita bicara jagung, blueprint, yang urusan-urusan yang ada di tes itu. Nah, learning community ini yang kita sebut dengan dari tim kreatif. Yang kita sebut level community, mungkin level nano lah. Tapi intinya di sini tim kreatif itu community of practice itu ada di sini. Baru kita bicara learning individu, level individu. Nah, inilah yang membangun learning culture. Yang ini sebetulnya nggak bisa dipisah satu kesatuan. Yang nggak boleh berdiri sendiri antara learning ecosystem, learning environment, learning task, learning community, learning ini satu grand design. Bagian akhir diskusi men-sharing hasil survei fakta integritas expert pada saat bootcamp expert, di mana expert should be able to influence and persuade audience on purpose, yang memetakan dalam 4 kuadran expert model. Saya jelaskan dulu capability. Itu fungsi dari creativity and innovation. Jadi itu bisa low capability, high capability. Kemudian social capital, saya jelaskan dulu. Social capital adalah keterlibatan dalam society karena kita mau the king of society. Tapi yang bisa dikapitalisasi. Saya punya society, tapi nggak bisa saya kapitalisasi. Berarti saya posisi di low. Posisi saya di low society paling saya 1 dan 3. Atau saya ini adalah jadi 1 dan 3. Nah, expert itu kemarin ini gini, dikasih 4 pilihan, 4 posting. Setiap orang menempelkan, tapi ini menempatkan kuadran 1, 2, 3, 4. Jadi 1-1 tidak boleh di satu kotak ini 1. Hasilnya, ini ada hasilnya. Administrator itu adalah low capability, low social capital. Nah, kemudian eksekutor itu menurut para expert itu berada di low capability, high social capital. Yang namanya inovator, yang namanya eksekutor itu low capability, high social capital. Jadi ada 4 post-it diberikan tempel. Nanti dicari mayoritasnya. Ini mayornya, Pak. Jadi dia 4 nih. Setiap orang menempel nih. 1, 2, 3, 4. Tetapi 4 itu tidak boleh numpuk. Oke. Kemudian dicari mayornya, mayoritas. Mayoritas di sini ngumpul apa? Administrator. Mayor di sini kumpul apa? Eksekutor. Mayor di sini kumpul apa? Inovator. Ini kan para expert kan? Iya, para expert. Kalau karena kadarnya lain lagi mungkin. Iya, para expert. Ini sorry ya, kalau ya. saya lihat nomor 2 ini kan Eksekutor. Di situ dia low capability, Low high social capital. Jadi dia harus bisa memobilisasi resources. Kenapa mereka menempatkan di sini sebagai eksekutor? Ini pilihan dilematis. Dia harus memilih. Nah,
yang menarik, Kalau JMP itu beda lagi. yang menarik, Karena kalau nggak ada yang belum punya capability, biasanya dia nggak berani eksekusi. Untuk ekspor tidak ekspor ini. Iya Pak ya. Iya. Kalau operasional nih, betul. kalau misalnya JM, kita nggak punya capability untuk memutuskan. Oh, hal yang sama pernah saya lakukan seperti ini. Karena CEO Datel, jadi waktu saya sharing, karena dia memiliki kapabilitas eksekutor dan entrepreneurship. Nah, di sini updating CEO Datel, dia di sini CEO Datel. Sudah hal yang sama. Jadi konteksnya beda. Ini karena para expert. Jadi expert ini ada 68 dari 100. Jadi kan tadi itu dominan Pak. Yang memilih dia, oke ini saya tidak lihat ini. Yang ini, yang dia mengatakan bahwa saya expert itu high capability social capital di era sekarang itu 68 dari 168%. Itu capability-nya dijelasin dulu nggak? Dijelasin Pak. Dijelasin adalah creativity dan innovation. Ini keterlibatan dalam society yang bisa dikapitalisasi. Dia bersifat low dan high. Iya. Nah, ini bersifat low dan high. Jadi memiliki jiwa ini. Nah, yang menarik ini 68. Nah, persoalannya refleksi nih Pak. Refleksinya saya berada di mana? Nah, ketika saya gambarkan di sini, ini yang kita sebut gambaran expert, transfigurasi expert. Ini gambaran expert. Ini present inquiry. Kemudian setiap orang dia memetakan posisinya. Mungkin saya di 2. Bagaimana saya berpindah transposisi dari 2 ke 4? Kalau saya di 1 sebagai expert, bagaimana saya berpindah transposisi dari 1 ke 4? Kalau saya di 3, transposisi. Nah, kemauan berpindah itu yang kita sebut dengan transformasi expert. Jadi ada bagaimana, ada kemauan. Nah, itu yang kita sebut ini. Ini menarik dan sangat diskusi pada saat itu sangat menarik. Jadi artinya gini, ketika itu disimpulkan seorang expert itu harus berada di high capability posisi ini. Jadi pilihan itu antara 3 dan 4. Artinya apa? Saya jadi expert itu didefinisikan kemarin itu. Should be able to. Jadi pertama harus didefinisikan expert itu apa? Should be able to influence and persuade audience on purpose. Tujuannya apa? Purpose-nya apa? Tapi itu should be able to influence and persuade audience. Nah, ini didefinisikan suka tidak suka minimal dia di 3. Minimal. Jadi kalau mau disebut expert Minimal di 3. Kalau dia nggak punya capability tinggi, This is not expert yang mampu to influence. terus mau ditaruh kemana tuh? Kalau itu Iya. jadi cukup menarik. Jadi sangat benar. Posisi di sini refleksi diri, mentranspose ada 2 kemarin kemungkinan. Apakah ke sini atau ke sini atau sekaligus langsung ke sini. Nah, biasanya kita sarankan ke sini dulu, ke atas dulu baru ke sini. Kalau udah ke sini, saya harus masuk society. Saya harus belusukan ke unit bisnis. Saya harus punya kapabilitas untuk bicara di depan mereka. Tapi kalau ke sini, saya butuh hanya community of practice. 2-3 orang saya diskusi, saya bedah buku, saya praktis, saya ikutan, saya bertanya. Ini bisa ditingkatkan atau bahkan sekarang dengan sosial media sekarang download tesis pun. Ini bisa dinurturing bahasa kita. Personal mastery. Nah, personal mastery yang di sini, ini yang kita sebut personal mastery, Pak. Yang menjadi, jadi persoalan ini sekarang, learning path yang bisa dimodelkan itu hanya 3. Ini meta model. Jadi ini meta model, tapi dalam suatu koridor. Ini bisa dimodelkan, bisa didesain. Ini memang bisa didesain yang learning environment dan learning ecosystem. Tapi ini meta model. Nah, meta model ini kalau tidak dikawal oleh dari learning individu yang mastering tadi, ini nggak akan jadi ekosistem. Bagaimana learning terjadi? Sekarang dengan ketersediaan membludak informasi, ini di sini sudah bisa dilakukan. Tetapi ini kalau berdiri sendiri tidak membentuk suatu tim kreatif, kita membentuk learning community. Nah, ini juga tidak akan menjadi learning ecosystem. Jadi inilah yang sebetulnya yang perlu kita kawal. Nah, kenapa views yang kita create itu banyak?
Karena kita sudah menggunakan konsep problem based learning. Artinya apa? Kita create, kita capture, kita share, terus kita bangkitkan emosinya. Nah itu yang kadang-kadang, terus kita mendapatkan yang namanya new knowledge. Dan tapi spirit pertama bagaimana tacit knowledge yang ada di kepala orang ini kita pindahkan ke explicit knowledge. Kalau spirit itu tidak ada, bahasa kita itu self values lah, bahasa kita tadi itu self values itu tidak ada. Jadi sulit. Nah itu ternyata harus diingatkan kembali Pak supaya kesini. Bukan learning culture, tapi lebih ke bisnis environment dan ekosistem. Ekosistem, iya. Intinya udah ekosistem. Ada tuh. Jadi waktu kita bikin, kita nggak hanya pikiran customer kita, tapi customer-nya customer kita, kemudian supplier-nya customer kita. Ya kita bikinkan tuh. Nah bisnis itu yang tadinya kita hanya jualan connectivity saja, akhirnya jadi konten. Jadi kita ibaratkan kalau connectivity itu kita makan nasi aja, itu udah wajib. Tinggal lauknya. Lauknya misalnya sekarang rendang, baru rendang nih, rendang besok apa lagi? Nah tapi diklikkan. Nanti kan ada model kanvasi kayak gitu. Terus akhirnya dapat. Nah, oleh kita kemarin itu menyebut ada di sini tuh meme. Meme itu gini Pak. Meme itu kalau di bioekosistem atau ekologi disebut gene atau gen. Oleh kadang-kadang disebut DNA. Nah, meme inilah yang sebetulnya yang berpindah dari satu pribadi ke pribadi yang lain, dari satu komunitas ke komunitas menjadi aware. Kenapa ini menjadi menarik? Karena kemarin ada satu statement yang saya sebut itu yang Bapak katakan, bisnis makan pokok dari Pak Ridwan istilahnya, bisnis makan pokok yang kita share kemarin Pak Arif nanya ke saya, itu meme Pak. Bisnis makan pokok itu adalah meme. Meme sesuatu seperti genetik, gene yang di dalam ekosistem ekologi itu di dalam learning culture disebut meme. Meme ini yang berpindah dari satu ke yang satu yang direspon oleh organisasi yang mendesain perilaku organisasi. Nah, meme yang berpindah yang kita create secara positif itu namanya meme positif. Nah, inilah yang membangun ini. Nah, bisnis makan pokok, ya itu yang saya katakan saya nggak bisa tidur ini dengan istilah ini. Karena apa artinya? Kalau bisnis makan pokok, misalnya Pak, impact daripada bisnis itu terhadap cost-nya itu jauh lebih besar cost-nya dibandingkan impact. Nah, tapi itu bahasa metafora sebetulnya. Tapi untuk metafora ini sangat kuat menjadi meme ketika semua aware di situ. Nah, salah satu yang membangun learning culture munculnya suatu meme. Nah, kalau di ekologi, gene, DNA, ada orang bilang DNA bisnis. Kalau aslinya sebetulnya meme. Nah, itu yang tadi itu muncul dia menjadi riak-riak yang lebih besar sehingga seluruh komunitas itu peduli dengan. Selanjutnya di akhir diskusi, Deputi SGM TCU Center, Dwi Haryanto, menyimpulkan dan melengkapi pentingnya expert model yang dikombinasi dengan kriteria AKS, attitude, knowledge, skill. Baru dari capability, berarti knowledge dan skill. Attitude utama. Jadi yang ini menurut saya pada tempat ini nanti kan Bapak bisa predikan orang ini yang tempat ini. Susah AKS plus AKS. Jadi kalau ini capability di sosial ini dunia air kan? ini Dunia air pilih orang penting. Jadi ada orang pinter, sosial ini juga pinter tapi attitude-nya nggak bagus, integritasnya nggak terpakai juga. pinter hanya untuk Bahaya. Ya ini metakognitif. Ada Saya sebutnya ini expert model. expert model. Jadi ada model unsur plus AKS. AKS. Nah, Pak definisikan, kemudian untuk penilaian, nanti penilaiannya gini. Bapak bisa nilai nih, ini nomor, name expertnya. Oke. Jadi ini apa? Model poin-poinnya Ini definisikan. expert model berapa dia? Model nomor berapa? Attitude-nya, terus skill-nya. Ada score-nya, final score. Bukan. Udah Pak, jadi waktu ditanya Pak Aye, itu Pak.